Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita akan membahas tentang hijratul muslimin, hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. Setelah terjadi baiat Aqobah yang kedua, perjanjian baiat Aqobah yang kedua, maka kaum muslimin sebagian besar mulai berangsur-angsur hijrah ke Madinah. Sebagian mereka mengikuti sebagian yang lain. Dan juga Nabi SAW mengabarkan bahwasanya tempat hijrah kaum muslimin itu adalah kota Madinah. Allah mewahyukan Nabi untuk hijrah ke sana. Nabi SAW mengatakan pada suatu malam Nabi bermimpi, "Ra'aitu anni muhajir min Makkah ila ardin biha nakhl." Sungguhnya saya melihat saya hijrah ke suatu tempat, suatu daerah yang di situ banyak pohon kurmanya. Fazaba wahli aizanni ilal Yamamah au Hajar, maka Nabi mengira bahwasanya tempat itu adalah daerah Yamamah atau tempat itu adalah daerah Hajar. Faidah hiyal Madinah Yasrib. Ternyata tempat itu adalah kota Madinah yang biasa disebut Yasrib. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di Madinah, hijrah ke Madinah. Maka sebelum baiat Aqobah yang kedua, ada sebagian kaum muslimin yang sudah pergi ke sana. Di antaranya adalah sahabat Abu Salamah radhiyallahu anhu beserta istri dan anaknya. Dan Abu Salamah ini dari Bani Makhzum. Pada suatu saat dia sudah bersiap untuk hijrah bersama dengan istri dan anaknya dengan menyiapkan tunggangannya, menyiapkan bekalnya. Ketika ingin berjalan, maka datanglah paman-paman dari keluarga istrinya, tidak mengizinkan istri Abu Salamah untuk ikut bersama dengan Abu Salamah pergi ke Madinah. Kata keluarga istrinya, "Jika engkau ingin hijrah, maka hijrahlah kamu sendiri, jangan bawa keponakanku." Maka Abu Salamah pergi sendiri dan Ummu Salamah ingin mengikutinya, tapi dilarang oleh pamannya. Kemudian diketahui oleh keluarga Abu Salamah, karena istrinya itu diambil oleh paman-pamannya, maka keluarga Abu Salamah datang dan membela, "Jika engkau mengambil istrinya, maka kami mengambil anaknya." Akhirnya kedua belah keluarga itu mengambil anaknya, saling tarik menarik. Tangan anak Abu Salamah ditarik dari keluarga istrinya Abu Salamah, dan Abu Salamah keluarga Abu Salamahnya, akhirnya tangannya lepas. Dan istrinya diambil oleh keluarga istrinya, anaknya diambil oleh keluarga Abu Salamah. Sedangkan Abu Salamahnya pergi ke Madinah, hijrah sendirian. Kemudian istrinya setiap pagi datang ke tempat yang kosong, ke lapangan. Dia ingin berhijrah setiap hari karena kangen dengan suaminya. Setiap hari keluar, adakah orang yang akan membawaku ke tempat hijrah, ke tempat hijrah suamiku. Selama setahun istrinya keluar setiap pagi sambil menangis, kira-kira sampai selama setahun. Akhirnya paman-paman dari istrinya mengizinkan Ummu Salamah untuk menyusul suaminya ke Madinah. Maka pada suatu saat Ummu Salamah menyiapkan tunggangannya dan mengambil anaknya, membawa anaknya untuk berhijrah. Ketika sudah sampai pada suatu tempat, tempat sekitar 5 atau 6 kilo dari kota Makkah, Ummu Salamah seorang diri berdua dengan anaknya. Sedangkan Madinah itu adalah kota yang sangat jauh, jarak Mekah ke Madinah itu 400 km. Bayangin, seorang wanita pergi dengan seorang anak dengan jarak perjalanan 400 km. Kalau kira-kira dari Jakarta ke Semarang 400 km, jauh sekali. Maka Ummu Salamah berharap ada yang menemaninya hijrah. Siapapun orang itu, Ummu Salamah berharap agar ada yang menemaninya hijrah. Maka tiba-tiba ketika sudah 6 km dari kota Mekah keluar, di situ ada Utsman bin Tolha, seorang Quraisy, masih musyrik. Sedangkan Ummu Salamah adalah seorang yang sudah beriman, wanita muslimah. Akhirnya Utsman bin Tolha yang
ya menuntunnya untuk berhijrah ke Madinah. Ya, luar biasa. Padahal Utsman bin Thalhah ini masih musyrik. Ketika sudah tiba di tempat persinggahan, Utsman bin Thalhah ya menjauh dari tempat Ummu Salamah, dan Ummu Salamah juga menjauh. Kemudian Utsman bin Thalhah menambatkan ontanya. Ketika ingin pergi lagi, maka Utsman bin Thalhah membuka tali ontanya, kemudian Ummu Salamah mendekat dan pergi. Ya begitu sampai di kota Madinah. Ya tidak tidak terjadi banyak pembicaraan. Luar biasa akhlak ya laki-laki ini. Nah ini, dan ketika telah sampai di perbatasan Madinah, maka Utsman bin Thalhah menunjuki Ummu Salamah bahwasanya disitulah tempat suaminya. Akhirnya Ummu Salamah masuk ke perkampungan itu bersama anaknya. Ya, ini adalah diantara kebaikan Utsman bin Thalhah ya, yang pada saat itu masih musyrik. Tapi nanti insya Allah dia akan ya ketika perjanjian Hudaybiyah dia akan masuk Islam. Nah kemudian banyak dari kaum muslimin juga yang tertahan hijrahnya oleh perbuatan kaum Quraisy, karena kaum Quraisy ya takut apabila kaum muslimin hijrah ke Madinah, mereka membangun kekuatan yang akan bisa menyerang kaum musyrikin Mekah, kaum kafir Quraisy. Kenapa? Karena kaum Ansor, kaum Madinah itu adalah orang-orang yang sudah terlatih dalam berperang. Mereka dulu ya sebelum masuk Islam berperang Aus dan Khazraj itu selama 120 tahun. Jadi Nabi dan kaum muslim itu pergi ke tempat yang sudah terlatih ya untuk berperang. Maka kaum musyrikin takut ya kalau misalnya kaum muslimin itu membangun kekuatan di sana. Terlebih lagi Madinah itu ada di arah utara. Ya, sedangkan Mekah di arah selatan. Dan kaum Quraisy ini sering berdagang ke Syam, dan Syam itu berada di arah utara. Maka dia juga takut apabila nanti jalur perdagangan itu dihalang-halangi oleh kaum muslimin ketika ingin berdagang ke Syam, karena Syam itu di arah utara dekat Madinah. Nah, ini yang membuat kaum Quraisy takut apabila kaum muslimin ini pergi hijrah ke Madinah. Maka sebagian ya kaum muslimin ada yang ditahan, tidak boleh berhijrah, dihalang-halangi ya untuk berhijrah. Di antaranya yang dihalang-halangi untuk berhijrah adalah sahabat ya Suhaib Ar-Rumi ya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Jadi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini adalah asalnya dari Romawi, Eropa sana ya. Kemudian ditangkap, diculik, dijadikan sebagai budak dan dijual di Mekah. Kemudian beliau dibebaskan dan ternyata masuk Islam. Dan beliau ini merupakan pedagang yang besar ya, ketika dibebaskan sebagai budak dia merupakan pedagang dan berhasil dan menjadi kaya raya di Mekah. Maka ketika berhijrah ya kaum musyrikin tidak boleh ya tidak membolehkannya untuk membawa hartanya ya Suhaib Ar-Rumi tidak boleh membawa hartanya karena dia sudah kaya di Mekah, dulunya mantan budak ya, sudah kaya. Kalau ingin berhijrah maka berhijrah sendiri, tidak boleh membawa hartanya. Maka seketika ya Suhaib Ar-Rumi hijrah ke Madinah tanpa membawa apapun, hartanya ditinggalkan ya, tidak membawa apapun ke Madinah. Maka ketika Nabi SAW mendengar ya Suhaib Ar-Rumi berhijrah kemudian meninggalkan hartanya, maka Nabi mengatakan Robiha Suhaib, Robiha Suhaib, atau Robiha Abu Yahya, Robiha Abu Yahya. Jadi Suhaib Ar-Rumi itu kunyahnya adalah Abu Yahya, nama panggilannya. Jadi beruntung Suhaib, beruntung ya telah menjual dunianya untuk akhiratnya ya, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da syahrain wa bid'ati ayyam min bai'atil aqabatil kubra. Ya, setelah 2 bulan berlalu beberapa hari dari baiat yang kedua, lam yabqa bi Makkah minal muslimin. Tidak tersisa ya dari kaum muslimin yang tinggal di Mekah. Sudah banyak yang hijrah ke sana ya, sudah pada lolos hijrah, ada yang dengan sembunyi-sembunyi ya, lolos semua ke sana. Illa Rasulullah wa Abu Bakrin wa Aliyun wa manih tabasahul musyrikuna qurhan. Kecuali siapa? Kecuali yang tersisa hanya Rasulullah, kemudian Abu Bakar, Ali, dan sebagian kaum muslimin yang tertahan tidak bisa berhijrah ya. Adapun Nabi SAW masih di Mekah ya, itu menunggu ya wahyu dari Allah ya, kapan Allah mengizinkan Nabi untuk segera berhijrah.
dan Abu Bakar yang menemani Nabi. Ya, ini diantara pelajaran kita ya, betapa sulitnya dahulu kaum muslimin berhijrah ya untuk mereka menegakkan agamanya, ya, berpindah dari negara syirik ke negara kaum muslimin, yaitu di Madinah. Dan ini hanya sekelumit kisah dari kisah-kisah yang ada, ya. Baik, semoga yang sedikit ini bisa dicerna dengan baik. Apabila tidak paham bisa bertanya ke Ustaz cukupkan sampai sini, semoga bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.